this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Alwi Motovlog. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan saya waktu touring ke Makassar. Ya, pada kali ini gua tuh sendiri perginya, jadi ya kayak solo touring lah. Jadi nggak ada yang nemenin, jadi cuma saya sendiri beserta motor saya ya, dengan barang seadanya di tas belakang yang saya ikat dengan karet aja ya guys ya. Oke, kali ini mau tanya kabar kalian gimana guys. Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Dan mudah-mudahan rezeki kalian dipermudahkan dan selalu mendapatkan rezeki yang berkah ya guys ya. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan kejadian yang saya alami ketika waktu solo touring ke Makassar ya guys ya, dari Parigi ke Makassar. Jadi tujuan saya ke Makassar ini untuk melanjutkan studi saya ya guys ya, ke jenjang S2. Jadi kebetulan di Makassar tinggal sama om saya. Jadi saya memutuskan untuk bawa motor sendiri karena motor juga om saya pakai, jadi ya bawa motor sendiri. Karena perjalanan itu kan kalau naik motor kita bisa nikmati ya guys ya. Jadi kalau bawa mobil ya otomatis ya tiduran, apalah kerjanya di bis, nggak ngenikmatin sekali. Jadi gua putusin untuk bawa motor sendiri sambil menikmatin perjalanan saya ini ya guys ya. Jadi saya ini sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Poso ya guys. Oke, jadi dalam perjalanan ini ya gua tuh dapat banyak kendala yang saya dapati di jalan, mulai dari pertama tali gas putus, terus crash di Tentena, dan di Palopo putus lagi tali gasnya. Pokoknya luar biasa perjalanan solo touring ya guys ya. Terus ya gitulah kalau solo touring guys, susah. Kalau teman kan bisa ada yang bantuin, ada yang dorongin apa semua kan kalau ada trouble di perjalanannya guys ya. Jadi kalau solo touring ya mengandalkan apalah yang diandalkan kalau solo touring itu ya guys ya. Jadi di sini nggak terlalu panjang ya untuk videonya karena mengingat juga apa namanya, timenya di YouTube. Kalau kepanjangan ya nanti penonton pada bosan gitu ya guys ya. Jadi di sini hanya akan saya ceritakan waktu terjadi crash di Tentena ya guys ya. Tuh di sini tuh saya tuh udah ada feeling bahwa ya nggak tahulah ke depannya itu. Di sini tuh pertama tadi kan ada tadi anak SMP kan anak SMP nyebrang hampir tabrak. Terus di sini kan jalanan itu basah, otomatis ban gua kan jadi licin ya guys ya. Ya jadi gua putuskan untuk pelan-pelan dulu sampai jalanan kering. Tapi kan nggak ditahu guys permasalahan di jalan itu apa aja. Ya selama kalau touring itu ya minimal safety lah ya guys ya, safety riding agar ya alat-alat vital kita atau tubuh-tubuh yang benar-benar vital itu nggak parah-parah amat ya guys ya. Oke, pada di sini itu kan habis dari pom bensin untuk ngisi bensin tadi di Tentena ya guys ya. Terus ini udah di perjalanan di gunung-gunung gitu guys ya, kalau orang di sini lah bilang namanya gunung-gunung ya guys ya. Di sini tuh saya udah mulai merasa ya guys ya kalau di depan nanti tuh ada kayaknya nanti ada ya gitulah guys
semua perjalanan itu guys harus diutamakan dengan doa dulu guys ya. Doa, perbaiki niat kita, terus enakin perasaan kita dulu sebelum berangkat ya guys ya. Jadi di sini ya lihat aja di sini nanti ya guys ya. Gimana kalau gua sendiri ya guys ngeliatin ini lucu banget. Kenapa bisa guys? Karena di sini tuh kok bego banget gua ya. Jalanan gini ya padahal nggak nikung-nikung amat loh. Ya di sini nih udah mulai nih. Di sini di depan hampir nabrak auto ya guys ya. Di depan nanti gua hampir nabrak mobil. Karena anyur, ban kan masih belum terlalu anget ya guys, belum terlalu panas gitu. Jadi di depan itu habis dari sini di depan hampir nabrak mobil. Karena ya anyur lah istilahnya ya guys ya. Nah, di sini hampir nabrak mobil hitam ini guys. Karena ban belum terlalu ngegrip karena habis hujan kan panas baru di sini udah mulai ini guys. Tuh. Aduh. Ya gitulah guys. Crash di Tentena guys. Waktu solo touring ke Makassar guys. Jadi di sini gua kan nggak peduliin motor gua nih guys. Yang gua peduli itu helm gua guys. Karena kenapa helm baru dibeli udah crash. Ya Allah. Jadi gue inisiatif langsung lepas pos tangan tuh gue lemparin apa semua. Jadi motor itu belakangin gue angkatin. Jadi helm gue lepas dulu. Untungnya di sini ada mobil expander tuh yang turun nolongin gue guys. Jadi ya padahal nggak terlalu nikung amat tapi kok nyungsep. Tapi untungnya bukan di tebing-tebingnya guys ya gue jatuh. Jadi hanya di gotnya aja. Jadi nggak terlalu gimana juga ngangkatnya karena dibantuin sama mobil expander ini. Ya orang baik nggak tahu ya guys ya. Banyak banget orang baik tuh di dunia ini guys. Hanya kita yang berpikiran bahwa kebanyakan orang jahat. Padahal banyak juga orang baik. Ya jadi di sini gue ngucapin terima kasih kepada sopir expander ini karena sudah nolongin gua ngangkatin motor gua sehingga gua tuh gimana guys ya, lucu banget nih waktu di sini jatuhnya. Nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ada mobil yang gua hindarin, malah nyungsep ke got sini guys. Nah ini motor udah gua angketin. Jadi gua ucapin dulu terima kasih kepada mobil expander tadi, baru gua balik lagi ke motor gua sambil starterin motor. Ya di sini motor gua nggak terlalu parah-parah amat karena sudah ada frame slidernya. Jadi ya body cuma lecet-lecet aja sedikit, nggak terlalu lah. Oke guys, kalau suaranya ada bising-bising karena mic waktu di kamera ini kan mati guys, jadi nggak sempat ngerekam apa yang gue bicarain guys ya. Jadi mohon maaf lagi guys ya, gue pakai suara normal aja. Nah ini kondisi motor ketika habis jatuh ya guys ya. Jadi gue angkatin karena indikator oli masih nyala, jadi belum bisa nge-starter. Tapi gue paksain guys, gue matiin dulu, terus gue nyalain. Nah itu ya guys ya, kalau kalian habis crash atau gimana jatuh, itu usahain matiin dulu mesinnya guys, terus baru nyalain, baru starter ulang. Di sini gua lanjutin lagi perjalanan ya, masih shock lah guys ya, masih shock atas kejadian tadi. Karena crash bodoh lah guys istilahnya. Tapi untungnya kan gua nggak apa-apa guys, karena full protektor gua, mulai dari jaket, protektor lutut, jadi helm, jadi nggak terlalu parah ya guys ya. Paling cuma alat-alat touring gua yang rusak. Untuk motor nggak terlalu rusak-rusak amat karena cuma baret-baret, terus pro guardnya juga patah, pro guard aja.
yang patah, terus lampu sen gua juga hilang. Gua nyadar nanti udah sampai di Palopo guys. Astagfirullah. Jadi itulah pentingnya untuk kita sesama bikers atau yang penyuka touring agar selalu safety riding dan fokus terus dalam perjalanannya guys ya. Jadi di sini gua lanjutin lagi perjalanan gua ke Makassar, tapi pada akhirnya gua rest di Palopo karena ada keluarga di situ yang sakit, ya nenek saya yang sakit keras nungguin saya ini. Dan enjoy ya guys ya dalam perjalanan ini. Mungkin hanya sebuah pelajaran saja bagi kita yang sedang dalam perjalanan jauh, agar sebelum melakukan perjalanan itu sendiri, baiknya kita memeriksa kendaraan yang akan kita pergunakan dalam perjalanan itu sebelum berangkat agar tidak ada terjadi trouble atau kesalahan dalam perjalanan ini guys ya. Dan usahakan yang satu, safety ridingnya harus dipergunakan ya guys ya. Jangan kayak saya ya guys ya. Ini hanya untuk pelajaran saja bagi kita semua agar selalu berhati-hati di jalanan ya guys ya. Karena di jalanan itu kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Jadi harus selalu berhati-hati ya guys ya. Ini kita sudah di perjalanan menuju ke Palopo dulu guys, karena rest di Palopo. Jadi untuk video selanjutnya yang dari Palopo ke Makassar, saya nggak ambil video ya guys, karena kamera saya rusak layarnya. Jadi ya sayang sekali guys, karena ini touring solo saya yang perdana. Touring solo ya guys ya, kalau rame-rame ya banyak lah. Jadi hanya ini yang touring solo perdana. Jadi ya gitulah ya guys, trouble-nya crash di Tentena. Dan itu bodohnya jatuhnya nggak nikung amat tapi kok jatuh guys. Oke, yang pertama tadi kan itu anak SMA kan nyebrang nggak ngesen. Situ kan sudah ada kekhawatiran sendiri atau gimana ya, dalam benak ini ada apa nanti sebenarnya di depannya guys. Ternyata crash guys di situ. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan, ini kayaknya udah sampai di perbatasan atau belum nih guys? Kayaknya ini sudah di perbatasan mungkin ya guys ya, karena ya kan baru perdana juga touring ke Makassar guys. Kalau naik bis ya udah banyak lah, cuma kalau touring perdana kayak gini sendiri masih belum tahu Medan ya. Jadi gitulah, akhirnya terjadilah crash. Crash yang membuatku gimana ya guys ya, itu sih pengalaman yang gak akan bakal gue lupain seumur hidup. Nah ini udah sampai di perbatasan provinsi antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ya guys ya. Dan ini kita sudah sampai di gunung-gunungnya. Untuk selanjutnya ya nikmatin aja perjalanan di sini ya guys ya. Mungkin nggak terlalu banyak bicara lagi. Mungkin saya akan buka bicara lagi ketika sudah sampai di ya, daerah-daerah Tomoni di Sulawesi Selatan. Nah di sini juga jalannya ya dari pelajaran tadi bisa saya ambil lagi guys, bahwa ya harus fokus lagi karena jalanan juga cukup licin. Tuh banyak-banyak mobil besar, terus jalanannya sempit, jadi harus fokus lagi guys. Di sini gue udah fokus sekali nih, udah fokus, mudah-mudahan gak akan terulang kedua kalinya. Karena di sini ya taulah sudah sepi, gak ada orang, ya siapa lagi yang mau bantu kita ya guys ya. Karena kita anunya dalam keadaan solo touring. Ini guys sudah di pegunungannya. Makanya saya akan gunakan
kefokusan saya di sini. Jadi nggak terlalu banyak. Mungkin di video aslinya itu yang waktu gua ngerekam nggak terlalu banyak bicara guys, karena fokus dan nggak akan mau terulang kedua kalinya ya guys ya. Nah, ini udah mau turun, udah mau masuk ke daerah perkampungan di daerah Tomonis itu. Jadi udah ya nggak khawatir lagi guys. Jadi mungkin itu pesan saya, jadikan video ini saja sebagai pelajaran ya guys. Pelajaran supaya nggak ada hal-hal yang kayak gini lagi terjadi kepada kalian yang ingin bepergian jauh guys. Jadi pentingnya sebelum berangkat itu harus berdoa dulu guys ya. Karena doa itu harus penting sekali bagi kita yang dalam perjalanan jauh guys. Karena kenapa? Karena kita akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa guys ya. Oke, nikmati aja dulu perjalanannya guys. Karena gua nggak tahu apa lagi yang mau gua ucapin di sini. Karena kejadian barusan itu. Itulah guys, pengalaman yang nggak akan gua lupain lagi di sini nih. Untuk kalian yang baru join atau yang baru nemuin video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya guys ya. Bantu support channel saya guys ya, agar channel saya bisa menjadi apa istilahnya ya, bisa menghibur para penonton, bisa menjadikan channel ini sebagai channel hiburan, bukan yang ya gitulah guys. Jadi mohon supportnya kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, klik juga like-nya, share kepada teman-teman kalian. Dan yang sudah mensupport saya sampai sekarang ini, saya berterima kasih juga kepada kalian yang telah mensupport channel saya sampai jadi ya mungkin lah subscribernya belum gimana ya guys ya. Jadi insya Allah bisa lah channel saya ini berkembang ya guys ya. Mohon supportnya dari kalian. Apalah channel ini tanpa support kalian ya guys ya. Oke, di sini kita sudah sampai di perkampungan. Perkampungan, tapi yang jelasnya gue nggak tahu ini kampung di mana ya guys ya, karena nggak begitu perhatikan. Jadi ya di sini kan masih shock atas kejadian tadi guys. Jadi mungkin judulnya nanti crash. Solo touring Parigi Makassar, akhirnya crash di Pentena ya guys. Nggak tahu lah, nanti kita bahas aja. Nanti saya akan kasih judul gimana nanti. Jadi ya kalian nikmati aja. Nikmatin aja video-video yang ada di channel ini ya guys ya. Jadi mohon supportnya sekali lagi ya guys ya kepada teman-teman sekalian, agar membantu perkembangan channel saya guys ya. Jadi di sini kita sudah sampai di ya dekat-dekat Tomoni. Dekat-dekat Tomoni karena teman-teman dari Yamaha R15 Indonesia chapter Luwu Timur sudah menunggu saya dari jam berapa. Jadi sebelum crash saya di Tentena sudah ditelepon dari teman-teman sana kalau sudah sampai di mana istilahnya itu guys ya, habis ya gitulah guys, tempat-tempat yang sudah mendekat lah kayak di sini berkabar. Jadi saya sudah kabari tadi untuk teman-teman di sana, saya sudah sampai di sini di dekat Tomoni. Jadi mereka sudah siap di sana untuk penjemputan saya. Jadi dari sini mungkin nggak akan lama lagi sampai di sana.
Jadi mungkin kayaknya gua mau akhirin aja ya guys ya. Jadi ini video bukan bermaksud apa ya guys, hanya sebagai pelajaran aja bagi kita yang ingin perjalanan jauh. Harus safety riding, fokus dalam perjalanan. Pertama salah guys. Pertama harus berdoa dulu, berdoa, enakan perasaan, terus safety riding dan fokus selalu dalam perjalanan. Jadi sebelum berangkat kita harus memeriksa kendaraan kita ya guys ya. Jadi itu saja dari saya. Mungkin kalian yang nilai apa aja yang mungkin kalian nilai aja tentang solo touring saya kali ini ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mau support saya. Mungkin sekian dulu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.